Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kita dalam kesempatan ini akan menyampaikan tip, trik, dan cara membaca dan menerjemahkan atau memahami teks Arab secara praktis. Ini berawal dari pertanyaan kenapa kemarin bisa kita katamkan buku teks Arab yang namanya Wasiatul Mustafa. Ada yang tanya bagaimana caranya. Caranya mondok yang lama itu kan. Nah, tapi sekarang ada alat bantu yang praktis lah untuk paling tidak membantu kita dalam membaca, memahami teks Arab. Secara ideal memang untuk bisa membaca teks Arab kita harus belajar sorof, nahwu, berikut rangkaian-rangkaiannya ya, seperti iklal, dan tentu saja ketika kita belajar gramatika bahasa Arab yang namanya nahwu, kita harus paham apa itu kalimah isim, kalimah fi'il, dan huruf gitu kan. Dan setelah itu kita harus tahu i'rab. Ada rofa, nasab, jar, jazm. Nah, ini kan waktu lama kita perlukan untuk hal ini. Tapi teknologi informasi saat ini bisa membantu kita, ya, paling tidak ketika kita tidak cukup waktu untuk belajar nahwu terkait dengan jenis kalimat, kemudian i'rab, kita belajar sorof terkait dengan bentukan kata, juga iklal kita dari perubahan kata, misalnya dari madda. Madda itu asluhu madada. Kenapa menjadi madda? Itu ada proses namanya iklal, dimana secara ringkas adalah jika ada dua huruf yang sejenis gitu kan, bisa digabungkan madda, madada, dan itu namanya proses iklal. Jadi itu bisa teman-teman sekalian dalami dalam nahwu, sorof, berikut iklalnya ya, yang berjilid-jilid kitab atau buku yang menjelaskan tentang gramatika bahasa Arab ini. Karena apa? Bahasa Arab adalah bahasa istimewa, bahasa Al-Quran ya, dan kita dituntut untuk bisa memahami Al-Quran untuk mengamalkannya. Tentu kalau kita paham bahasa Arab, lebih nyaman dan enjoy kita dalam memahami teks Quran maupun hadis, juga at-turath ataupun karya-karya para ulama yang berbahasa Arab. Kita lanjutkan tentang bagaimana kita menerjemahkan teks Arab atau Arab gundul. Pertama kita akan bekerja sama dengan Google Assistant kita ya. Kita buka misalnya sebelumnya sahabat-sahabat untuk familiar dengan teks Arab harus sudah install keyboard Arab ya, keyboard Arab. Nah, sudah ada ya. Saya ketik Musolatul Ita, ini kita cari aja. Di situ ada beberapa situs yang memuat informasi tentang hukmu sholatil ayat itu. Misalnya kita ambil satu ya, satu situs untuk kita jadikan ilustrasi penerjemahan. Nah, kita copy aja, kita copy teks yang ingin kita pahami maknanya, bahkan kita akan tahu cara baca kitab yang ada tulisan yang gundul-gundul ini ya. Ini gundul-gundul gimana nih? Nggak ada harokatnya. Nah, kita salin, kita kembali ke Google pencarian, kita cari yang terjemah sekarang. Terjemah, pilih yang kedua ini ya. Nah, terjemah ada masukkan teks. Nah, teks yang kita salin tadi ditempel aja ke sini ya. Tempel. Ada cara baca dengan menggunakan tulisan Latin, kemudian di sini ada terjemah. Nah, kita akan tahu bagaimana cara membacanya, karena bagaimana cara membaca teks Arab yang ada ini. Maka di sini ada fasilitas gambar speaker ya. Kita tekan aja speakernya, klik.
هل يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة العيد بدون عذر؟ وهل يجوز منع المرأة من أدائها مع الناس؟ Sahabat-sahabat tinggal menyiapkan pulpen aja. Ini di print out dulu, tentu saja di print out, kemudian siapkan pensil, pulpen, ya, untuk memberi harokat terhadap teks yang tidak ada harokatnya ini, ya, tidak ada harokatnya sama sekali. Dengan dibantu oleh asisten Google, ya, asisten Google yang kita klik di sini tadi, ya. هل يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة العيد بدون عذر؟ وهل يجوز منع المرأة من أدائها مع الناس؟ Itu. Kemudian ini cara baca, ya, cara bacanya kita ada asisten Google itu. Ya, tinggal keterampilan kita untuk membubuhkan harokat. Harokat itu berbeda dengan i'rab. Kalau i'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir kata. Ya juzu lil muslimi, yakhtalifa. Inilah yang menjadi objek kajian ilmu nahwu seperti ini. Taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir kata. Bunyi akhir kata itu seperti apa, itu yang membahas, diantaranya dibahas dalam ilmu nahwu. Kenapa lil muslimi, tidak lil muslimu, gitu kan? Karena di sini ada huruf jar lam, ya, huruf jar lam itu mengejarkan. Nah, jarnya pakai kasroh. Kenapa pakai kasroh? Kenapa pakai kasroh mi? Karena dia isim mufrad dan seterusnya. Kemudian ada ayat khallafa, ya, ayat khallafa tadi, ayat khallafa di sini dibaca nasab, tidak dibaca fathah ketika kita bicara i'rab, tapi dibaca nasab. Nasabnya pakai apa? Pakai fathah. Kenapa? Kenapa pakai fathah? Karena ini fi'il mudhari' shahih akhir. Nah, ini keunikan kita belajar nahwu. Paham ya, sahabat-sahabat semuanya? Ya. Kemudian langkah berikutnya kita akan tahu kata-kata yang muskil ataupun kita belum tahu maknanya apa. Misalnya udhrun, ya. Ada kata udhrun di sini. Nah, bagaimana caranya? Kita copy aja, kita copy kata udhrun ini, kita copy, ya. Kita copy dengan fasilitas copy paste yang ada. Kita copy satu kata ini, salin, gitu. Kemudian kita harus kembali ke kamus. Sebelumnya sahabat harus mendownload Kamus Arab Indonesia Al-Ma'ani ini. Oke. Nah, ini yang sudah saya download, cari aja di Play Store dengan kata kunci Kamus Al-Ma'ani. Tampilannya seperti ini. Ada judul, ya. Ada judul kamus. Kemudian judul dalam bahasa Indonesia, ya. Kemudian yang ketiga adalah dialog. Yang di sini adalah kotak dialog ini fungsinya untuk kita masukkan kata yang akan kita tahu maknanya. Misalnya tadi kita sudah punya, nah, kita tempel aja, plek. Kita pilih udhrun. Keluarlah terjemahnya. Oke, terjemah kata-katanya. Dimulai pertama dengan menampilkan kata kerja. Yang pertama ini adalah kalimat fi'il namanya. Fi'il madhi, ya. Ini fi'il madhi. Yang kedua ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il madhi itu past tense, mudhari' itu present continuous, ya, dalam bahasa Inggris itu. Apa artinya? Memaafkan, mengampuni, memberi ampun dan seterusnya. Nah, kemudian makna yang kedua, udhrun di sini ada udhrun, ada alasan, dalih, pembelaan, ya. Jelas ya?
Kemudian ada makna ketiga, ini ada juga kata udhrun, ini masdar ya. Udhrun artinya apa? Alasan. Nah ini tadi ketika ada kata-kata hal yajuzu takhalluful aidaini bi ghairi udhrin. Apakah boleh kita tidak menghadiri id karena udzur di situ adalah karena ada alasan. Bi ghairi udhrin, tanpa alasan boleh enggak gitu kan. Nih, artinya apa? Makna yang paling cocok adalah ini ya. Itu yang dipilih kemudian ditampilkan ataupun dalam teks dalam penerjemahan saudara-saudara semua. Bagaimana caranya? Bisa ditempel ya. Bisa ditempel ini dengan cara nasakh. Nasakh itu artinya copy. Dikopi kemudian paste di tempat dokumen teman-teman semuanya. Demikian yang kita perlukan adalah pemanfaatan asisten Google. Yang kedua, kita harus punya kamus yang kita install di Android kita. Saya rekomendasikan kamus Al-Ma'ani. Demikian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.